Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pantun? Pantun fotokopi dah. Apa ya? Dekat masjid ada pohon salam. Elok ditengok karena dicat belang-belang. Kalau nampak dari jawab salam, bentuk-bentuknya lah banyak dan terlampau konyang. Lah tertunduk, lah mulai sayu matanya, itu nampak namanya terlampau konyang. Alhamdulillah, nikmat biasanya mulai cukupi itu kurang lemak di hari biasa. Kalau di bulan puasa, paling lemak, tabu-tabu sampai masuk angin. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Orang-orang tua kami yang kami muliakan, Pak Sekdes, Pak RT, Pak RW, dan seluruh lapisan masyarakat yang kami hormati, semua tak kami sebut nama, tak pula kami panggil gelar, karena kita semuanya belum saling kenal dan mengenal. Tapi tak ada mengurangi rasa sayang kami sebagai umat muslim terhadap saudara muslim lainnya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini Pak, belum sempurna iman kita kalau kita belum suka saudara kita yang lain itu mendapatkan apa yang kita senangi. Awak solat punya sawit, kawan awak ada punya sawit, tentu berusaha awak nak membantunya punya pohon sawit dulu. Kita kasih dia ini tanah 2 hektar, kamu bayar 900 juta. Rupanya orang tawarkan dia cuma 50 juta. Itu bukti makanya sahabat kita senang kalau dia punya pohon sawit. Tapi jangan pula bilang berlebihan, aku punya istri 2, kamu masih belum punya istri 1, untuk kaulah 1 itu ya. Ada yang betul tua? Tak ada. Bukan tak ada yang berani mungkin, tapi tak ada yang punya istri 2 sini. Ada Pak? Pak Sekdes sudah berapa? Baru ada yang sini? Ada yang buat sini? Ada udah. Sampai ada ni. Baik. Nah, istri 1, 2, 3 itu boleh Pak, tapi harus kuat tidur di luar. Kalau nak tidur bersama, kiri cubit, kanan cubit, akhirnya tidur di bawah. Merana sampai tidur di kasur, awak tidur di lantai. Nah itu cerita orang yang berpengalaman. Kamu 1 baru Pak, sama baru. Yang mana Pak RT? Pak RT? Baik, itu sedikit basa-basi intermezzo agar kita tidak kantuk saat menuju sholat tarawih. Ibu-ibu bundaku yang kami sayangi, meskipun hanya nampak separuh matanya, kami anggap sedang berceramah terhadap gadis-gadis Arab yang bercadar. Apa kabar bro? Baik, sedikit kami ingin menyampaikan tausiah Ramadan mengisi jelang waktu sholat tarawih kita. Bertenang-tenang kita menunjukkan bahwa kita ini senang berada di rumahnya Allah. Tarawih itu artinya bertenang, tarawih
bernapas dengan tenang itu artinya. Jadi kita santai saja. Kami ingin menyampaikan bahwa Ramadan ini tujuan utamanya adalah mencetak generasi dan umat yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah sering betul kita dengar ayatnya. Artinya mudah kita hafal. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang sebelum kita agar kita menjadi orang bertakwa. Nah, ternyata ada cara bertakwa itu di dalam surah Ali Imran ayat 134 dan 135. Ini yang akan kita lewati nanti agar kita bisa mencapai ketakwaan di Ramadan. Apa bunyi ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Selama puasa kau amalkan 3 ni, insya Allah sampai kita kepada ketakwaan. Ini bukan perkataan kami, tapi perkataannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya ayat itu, bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu dan capailah surganya Allah itu yang luasnya lebih luas dari langit dan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dibongkar luas, seluas itulah surga. Itu disiapkan untuk orang bertakwa, kata Allah. U'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Itu adalah orang yang mau berinfak di saat dia sempit maupun sedang lapar, saat kaya maupun sedang miskin. Wal kaziminal ghaiz, orang yang mampu menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang memaafkan kesalahan manusia lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang terhadap orang yang berbuat baik. Tak banyak, itu aja. Dapat ke situ? Sudah? Cukup? Cepat betul. Sudah mengerti siapa itu orang yang berinfak di saat sempit dan lapang? Cukup? Ada cukup? Belum. Wah, kita salam lagi nih. Sedikit lagi ya, biar lebih paham. Orang yang bertakwa itu bukan hanya sekedar orang yang menahan lapar dan sekedar menahan haus, sementara dia memiliki beras yang cukup di rumah. Lihat nih puasa kita itu apa artinya. Orang disuruh lapar padahal dia sebenarnya mampu makan. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuan berpuasa ini menyuruh kita lapar ini bukan karena Allah ingin nyiksa kita, tapi Allah ingin ngasih tahu kita bahwa ada saudara kita di sana yang hari-harinya di luar hari Ramadan lapar. Nak makan hari kau belum tentu akan dimakan nih. Harus kau dulu dengan rondol sawit. Saat rondol sawit kan kau nak tembak dan senapang di kebun orang dulu. Tak ada kebun ini. Masuk lagi yang mencuri-curi, mencari cara agar bisa dapat makan. Itu yang Allah pesankan di dalam puasa itu. Banyak saudara kita yang litak, ini tak dapat makan. Mereka bergelandangan di pinggir jalan. Mereka tinggal di kebun-kebun orang. Tak sempat dia kenal dengan kita. Banyak saudara-saudara kita yang tinggal di kebun sawit. Orang sudah Jumat tak sanggup dia pulang. Kalau dia tinggalkan kebun itu kena marah dia dengan bosnya. Jenis-jenis seperti inilah yang Allah pesankan kepada kita. Kok aku disuruh lapar? Padahal di rumahku ada beras. Agar kamu tahu merasakan perasaan orang lain. Maka ini artinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Saat kita di luar Ramadan, kita tahu gimana sakitnya lapar. Kita punya uang maupun banyak atau sedikit, yang penting ada isi dompet bagi. Yang
Yang penting di rumah ada beras. Lihat siapa yang tak ada beras, bagi. Banyak masih orang kampung kita di tetangga kita nih yang meminjam beras, Pak. Banyak. Berusaha kita membantu mereka. Apa janji Allah terhadap orang yang bersedekah? Orang yang bersedekah itu adalah orang yang akan Allah kayakan sekaya-kayanya di atas bumi. Tak salah kita berprinsip selama ini. Apa prinsip kita? Hemat bakal, rajin bakal. Itu dari SD masih hafal Bapak. Ternyata doktrin itu bukanlah doktrin Islam. Hemat itu bakal sumpiri. Yang pangkal kaya itu tidak hemat, pangkal kaya itu berusaha, pangkal kaya itu sedekah. Kalau ada usaha awak, mudah untuk sedekah. Itulah pangkal kaya. Kalau mengaku awak tidak mau berbagi, tidak mau beli kebun, tidak akan kaya-kaya. Pangkal kaya itu sedekah. Buktinya apa? Ayat Allah, firman Allah. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang yang bersedekah itu kata Allah kayak orang yang tanam satu benih sawit, satu benih sawit itu tumbuh satu batangnya cabangnya 7. Setiap 7 membuahkan, setiap satu cabang itu membuahkan 120 buah. Sebanyak itulah yang akan Allah balas bagi kita kalau kita bersedekah di jalan Allah. Mana jalan Allah itu? Masjid, mushola, tempat pendidikan orang miskin, anak yatim, itu dia. Yakinlah. Sompi rasanya gini kok, kasih. Banyak yang sudah membuktikan, kami sendiri sering membuktikan. Kami buktikan dekat-dekat dengan lebaran. Saat tua mau sempit, kasihlah orang tua. Insya Allah akan datang nanti pas dekat-dekat lebaran. Karena orang sedang bagi-bagi THR. Dekat-dekat raya itu orang minta THR pasti dapat waktunya. Insya Allah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, mereka yang mampu menahan amarah. Bahwa berpuasa itu sebenarnya bertahan dari rasa marah. Ibu di rumah begitu, bapak di rumah begitu, ibu. Yang menyebabkan orang bercerai itu kebanyakannya bukan masalah ekonomi. Ekonomi itu pemicu aja. Yang banyak itu kemarahan. Ekonomi itu pemicu banget boleh. Tapi suara yang keluar itu suara marah. Orang dimulai, apa dapat dikocok? Nah itu yang marah. Intonasi yang keluar. Tapi kalau yang keluar, bang, nggak minta gorengan awak. Insyaallah Rabbul Malik. Insyaallah waktu keluar tidak akan mengeluarkan amarah pun. Nah begitu dia kalau kita puasa menahan udah. Wal'afina 'anil nas, dan memaafkan kesalahan manusia. Bukan disuruh minta maaf Bu ya. Kalau ibu gengsi minta maaf, yang suruh Al-Quran memang bukan minta maaf, tapi memaafkan kesalahan orang lain. Bukan mencatat dalam di hati kita kesalahan Bapak. Nah lupa waktu semua kebaikan Bapak waktu muda. Tak lupa padahal dulu Bapak mau kasih Allah bulanku, Allah bintangku, matahariku, pelangiku, dah semua kasih dia waktu muda. Sekarang tak lupa semua itu karena simpan satu kesalahan. Hilangkan semua itu, insya Allah kita akan mencapai ketakwaan di bulan Ramadan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan capai kita kualitas takwa itu di bulan ini. Ma'tabiru ya ulil absar. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah